teman-teman, Shalom. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian sel eukariotik dan sel prokariotik, perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik, beserta fungsi organel-organel pada sel. Pengertian sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun setiap organisme. Sel juga dapat melaksanakan fungsi hidupnya sendiri dan berkembang biak dengan cara bereplikasi atau memperbanyak diri. Sel juga diartikan sebagai penyusun tubuh suatu organisme. Pembagian sel berdasarkan jumlah yang dimiliki makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Organisme yang terdiri dari satu sel disebut uniseluler, contohnya protozoa dan bakteri. Organisme yang terdiri dari banyak sel disebut multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel terbagi atas dua, sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita masuk pada sel yang pertama, yaitu sel prokariotik. Pengertian sel prokariotik. Prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro artinya sebelum dan karion artinya inti, sehingga dapat diartikan bahwa prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai inti sel. Kita masuk pada sel yang kedua, yaitu sel eukariotik. Pengertian sel eukariotik. Eukariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu artinya baik dan kariotik artinya kacang atau biji, sehingga dapat diartikan sel eukariotik adalah sebuah sel yang mempunyai inti sel dan selnya telah terbungkus oleh membran inti. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik yang pertama pada inti sel. Untuk sel prokariotik tidak mempunyai sebuah membran inti atau disebut juga nukleus, tidak nyata dan dapat tersebar dalam sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik mempunyai sebuah inti sel yang nyata karena mempunyai sebuah membran inti. Yang kedua, ukuran sel. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik yang selanjutnya ada pada ukuran sel. Untuk sel prokariotik mempunyai ukuran 0,2 sampai 2,0 mikrometer. Sedangkan untuk sel eukariotik mempunyai ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Dari sini dapat kita ketahui bahwa sel eukariotik dan sel prokariotik mempunyai ukuran yang berbeda. Yang ketiga, flagela. Untuk sel prokariotik mempunyai kandungan 2 protein penyusun. Sedangkan untuk sel eukariotik, flagelanya disusun atas banyaknya mikrotubula. Yang keempat, membran sel. Sel prokariotik mempunyai membran sel yang tidak mengandung karbohidrat dan kurang memiliki kandungan steroid. Sedangkan pada sel eukariotik mempunyai kandungan steroid dan karbohidrat yang berguna sebagai reseptor. Yang kelima, ribosom. Pada sel prokariotik ukurannya cenderung kecil. Sedangkan untuk sel eukariotik mempunyai ukuran ribosom yang lebih besar dari sel prokariotik. Yang keenam, operon. Untuk operon hanya terdapat pada sel prokariotik. Jadi, sel eukariotik tidak mempunyai operon. Yang ketujuh, reproduksi seksual. Jenis sel reproduksi tidak dapat melakukan meiosis, tetapi dapat melakukan konjugasi, sedangkan pada sel eukariotik dapat melakukan sebuah meiosis. Kedelapan, kloroplas. Untuk kloroplas hanya terdapat pada sel prokariotik saja. Jadi, untuk sel eukariotik tidak terdapat sebuah kloroplas. Kesembilan, susunan kromosom atau DNA. Untuk sel prokariotik memiliki kandungan kromosom sirkular, tetapi tidak mempunyai kandungan histon. Sedangkan untuk sel eukariotik memiliki bentuk multiple linear dan mempunyai kandungan histon. 10. Sitoplasma. Untuk sitoplasma pada sel prokariotik tidak mempunyai sitoskeleton, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai sitoskeleton dan akhiran sitoplasma. Yang ke-11, dinding sel. Untuk sel prokariotik mempunyai sebuah dinding sel yang cukup kompleks dan memiliki kandungan peptidoglican. Sedangkan untuk sel eukariotik, dinding selnya hanya mempunyai bentuk komposisi kimia yang sederhana. Ke-12, permeabilitas membran inti. Untuk permeabilitas membran inti pada sel prokariotik bersifat selektif,
sedangkan untuk sel eukariotik tidak bersifat selektif. 13. Pembelahan sel. Pada sel prokariotik, pembelahan diri dengan cara binarisasi, sedangkan untuk sel eukariotik dengan cara mitosis. 14. Organel terbungkus membran. Untuk perbedaan organel terbungkus membran hanya terdapat pada jenis sel eukariotik. Semua organelnya terbungkus membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, dan organel sel lainnya. 15. Glycocalyx. Untuk jenis sel prokariotik mempunyai glycocalyx pada bentuk sebuah kapsul atau lapisan lendir. Sedangkan untuk jenis sel eukariotik terdapat sebuah sel tetapi tidak mempunyai sebuah dinding sel. Fungsi organel-organel pada sel. Yang pertama, nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat dari komando seluruhnya. Nukleus berfungsi menyimpan DNA sel serta mengontrol segala aktivitas yang dilakukan di dalam sel. Yang kedua, mitokondria. Mitokondria memiliki peran serta fungsi sebagai pusat energi. Yang ketiga, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai pabrik protein dalam sel itu sendiri. 4. Membran plasma. Membran plasma adalah lapisan yang berfungsi memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Membran plasma juga berfungsi sebagai pelindung sel serta menjadi sarana keluar masuknya material sel. Yang kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari bagian kasar dan halus. Bagian kasar memiliki fungsi dalam membantu reproduksi protein, terutama yang akan diekspor keluar sel. Sedangkan bagian halusnya berfungsi untuk memproduksi lemak atau lipid. Keenam, aparatus Golgi. Aparatus Golgi sebagai tempat modifikasi atau pengolahan lanjutan protein yang berasal dari retikulum endoplasma kasar, kemudian diekspor menuju keluar sel. Ketujuh, peroksisom. Peroksisom berfungsi sebagai pemecah sisa-sisa asam lemak yang memasuki sel dan melindungi tubuh dari molekul reaktif oksigen spesies atau ROS yang dapat menghancurkan sel. Kedelapan, lisosom. Lisosom berfungsi sebagai pusat daur ulang sel. Kesembilan, plastida. Plastida merupakan organel sel yang khas terdapat pada tumbuhan. Terdiri dari 3 jenis, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis, sedangkan kromoplas berfungsi menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Kesepuluh, dinding sel. Dinding sel berada di luar membran sel dan begitu khas pada sebuah tumbuhan. Dinding sel berfungsi untuk mencegah sel agar tak terlalu menyerap banyak air. Ke-11, sitoskeleton. Sitoskeleton adalah serat protein yang berada di sitoplasma dan memiliki fungsi mengatur geraknya dan stabilitas sel itu sendiri. Sitoskeleton terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrotubulus, intermediate filamen, dan mikrofilamen. Ke-12, vakuola. Vakuola adalah organel sel yang begitu khas pada tumbuhan. Vakuola berisi cairan yang di dalamnya terdapat mineral, asam, gula, sehingga bahan lainnya yang dibutuhkan oleh sel. Ke-13, sentriol atau sentrosom. Sentriol terdapat pada jamur dan hewan. Sentriol berfungsi untuk melakukan proses pembelahan sel. Selain itu, sentriol juga berfungsi melakukan proses pergerakan kromosom serta pergerakan sel. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang apa itu sel, pengertian sel prokariotik dan sel eukariotik, perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik, serta fungsi organel-organel pada sel. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.